Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali hari ini pada Jumat 16 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, postingan jaring terkait kacung WHO dibahas ahli bahasa. Sidang perkara dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Igede Aryastina alias Jering kembali digelar secara tatap muka di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada Kamis 15 Oktober 2020. Sidang tersebut mengagendakan mendengarkan pendapat ahli. 4 ahli dihadirkan tim jaksa penuntut umum, satu diantaranya adalah Wahyu Aji Wibowo. Sebelum dimintai pendapat, tim hukum Jering keberatan dengan keahlian Wahyu sebagai saksi ahli. Sebab latar belakang pendidikan S1 Wahyu adalah sastra Inggris dan bukan bahasa Indonesia. Akan tetapi Majelis Hakim Pimpinan Ida Ayu Nyoman Adnya tetap memberikan kesempatan kepada Wahyu sebagai ahli untuk didengarkan pendapatnya. Alasannya Wahyu telah lama berkecimpung dan telah mengikuti pelatihan serta kerap menjadi saksi ahli di persidangan. Adalah tim jaksa terlebih dahulu diberikan kesempatan bertanya kepada saksi ahli. Jaksa Otong Rahayu menanyakan postingan terdakwa terkait kacung WHO. Wahyu mengatakan kacung adalah pesuruh, pembantu, atau pelayan. Ditanyakan apakah kalimat tersebut ada tujuan menyepelekan atau mengecilkan arti, kembali Wahyu menyatakan tergantung pada maknanya. Saat giliran tim hukum Jering adalah Sugeng yang terlebih dahulu menanyakan Wahyu terkait keahliannya. Ketika Sugeng menjelaskan makna kata kacung, yaitu yang bermakna pelayanan atau ketertundukan, Wahyu pun hanya bisa menyetujui. Kembali ditanya arti kata kacung yang sebenarnya, Wahyu hanya menyatakan bahwa ia tahu berdasarkan KBBI. Berita kedua, Puan Maharani kunjungi kerajinan tenun Cagjag di Gianyar. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Gusti Ayu Bintang Darmawati melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perajin binaan Dekranasda Kabupaten Gianyar. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat lebih dekat dampak COVID-19 bagi kelangsungan UMKM di Kabupaten Gianyar. Ternyata setelah melihat lebih dekat, tidak semua pengrajin kolaps terdampak pandemi. Bahkan justru ada yang menggeliat di masa pandemi ini. Kenyataan ini terungkap kala Puan Maharani yang juga didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Nyonya Surya Adnyani Mahayastra berada di kelompok perajin tenun Merak Mas, Banjar Pengembungan dan kelompok perajin tenun Sari Bakti Banjar Pesalakan Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampak Siring pada Kamis 15 Oktober 2020. Saat itu Kepala Desa Pejeng Kangin Igede Purnadiyoga menjelaskan kerajinan tenun Cagjag di Banjar Pengembungan dulu seperti mati suri. Sejak tahun 2019 setelah mulai adanya pembinaan dari Pemkab Gianyar dan Dekranasda Kabupaten Gianyar, kerajinan tenun Cagjag perlahan-lahan mulai menggeliat. Dan di masa pandemi ini setelah banyak pekerja yang berhenti sementara dari pekerjaannya, mereka kembali menekuni kegiatan menenun Cagjag. Kali ini di Desa Pejeng Kangin telah memiliki 2 kelompok tenun, yaitu kelompok tenun perajin Merak Mas di Banjar Pengembungan dan kelompok perajin tenun Sari Bakti yang berada di Banjar Pesalakan dengan beranggotakan hampir lebih dari 30 orang. Bahkan menurut Gede Purnadi, saat ini para perajin rata-rata tidak memiliki stok kain tenun karena begitu selesai menenun sudah diambil oleh para pemesan. Puan mengaku salut dengan keahlian yang dimiliki ibu-ibu di Banjar Pengembungan dan Banjar Pesalakan Desa Pejeng Kangin. Berita ketiga, Desa Wisata Penglipuran rencananya buka kembali pada Sabtu 17 Oktober 2020. Objek Desa Wisata Penglipuran Bangli Bali akan dibuka untuk umum. Sesuai rencana, destinasi terkenal sebagai desa terbersih di dunia itu buka mulai tanggal 17 Oktober 2020. Hal ini diungkapkan oleh Bendesa Adat Penglipuran, Iwayan Supat, pada Kamis 15 Oktober 2020.
Tutupnya desa wisata Penglipuran berawal saat merebaknya pandemi COVID-19 pada bulan Maret lalu. Sementara keputusan untuk membuka kembali, Supat mengatakan karena ada linearisasi dengan kebijaksanaan pemerintah. Sesuai SE Gubernur Bali tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era baru. Khususnya di Penglipuran, Supat mengaku sudah mendapatkan sertifikasi dari tim verifikasi dan dinilai layak untuk dikunjungi. Selain itu, hasil paruman Kerama Desa Adat Penglipuran pada intinya Penglipuran mulai tanggal 17 Oktober ini akan dibuka kembali untuk kegiatan aktivitas pariwisata. Para pengunjung juga diperbolehkan untuk masuk ke rumah warga, namun tetap dengan pelaksanaan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan menerapkan jaga jarak. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.